Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua teman-teman guru PAUD ya? Special for guru PAUD nih ya. Saya buat video sudah dua ya dalam seminggu ini untuk guru PAUD, karena saya lihat paling banyak komentarnya itu adalah guru PAUD minta dibuatkan yang lebih hot lagi ya. Kemarin sudah saya buat video berkisar 40 menit lebih dan katanya itu masih kurang ya. Dan sekarang baru 1000 sih viewnya, cuman alhamdulillah dibanding mapel yang lain penjas, ekonomi dan lain-lain itu masih di bawah 1000. Jadi saya buatkan langsung untuk PAUD ini. Kalau meledak lagi saya akan buat yang part 3-nya ya. Baik teman-teman, ini lebih hot, lebih baru lagi. Saya yakin belum ada channel yang membahas soal-soal ini yang ada di sini. Jadi silahkan simak baik-baik, silahkan dipelajari baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Semakin teman-teman nge-share, itu akan makin banyak yang nonton dan saya insyaallah makin semangat untuk membuat materi PAUD untuk part 3 nanti ya. Sementara bahasa Inggris jurusan saya sendiri not yet, belum ada yang saya buat teman-teman, meskipun banyak yang minta ya. Agak susah-susah gampang sih bahasa Inggris teman-teman. Oke, kita lihat soalnya. Dia soal pertama. Jadi seperti biasa teman-teman jawab dulu. Kalau dirasa terlalu cepat, pause, kemudian setelah dikunci jawabannya baru dilanjut lagi videonya ya. Seperti itu. Manakah dari berikut yang termasuk dalam prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran PAUD? A. Mengajar dengan pendekatan seragam untuk semua anak. B. Mendorong kemandirian dan keaktifan anak. C. Memprioritaskan pembelajaran akademik yang formal. D. Mengabaikan kebutuhan dan minat anak. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman yang termasuk dalam prinsip pendekatan pembelajaran PAUD ini? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah mendorong kemandirian dan keaktifan anak ya. Itulah prinsip pendekatan pembelajaran PAUD. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran PAUD menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak. Melalui pendekatan ini, anak-anak didorong untuk belajar melalui pengalaman langsung ya, berinteraksi dengan lingkungan, bermain dan mengeksplorasi dunia sekitar mereka. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, keterampilan sosial dan kreativitas anak itu sendiri. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Salah satu strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam konteks PAUD adalah A. Memberikan hukuman fisik kepada anak yang nakal. B. Mengabaikan perilaku negatif anak. C. Menerapkan aturan yang kaku dan tidak fleksibel. D. Menerapkan pendekatan penguatan positif. Nah, yang manakah di sini salah satu strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam konteks PAUD? Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah menerapkan pendekatan penguatan positif ya. Pengelolaan kelas yang efektif dalam PAUD melibatkan penggunaan pendekatan penguatan positif. Daripada fokus pada hukuman atau mengabaikan perilaku negatif, guru di PAUD lebih baik memusatkan perhatian pada penguatan perilaku yang diinginkan melalui pujian, pengakuan, hadiah, dan perhatian positif. Pendekatan ini membantu membangun ikatan positif antara guru dan anak serta mendorong perilaku yang baik. Nah,
Jadi banyak sekali manfaat dari pendekatan penguatan positif itu sendiri ya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman juga pasti sudah ada yang melakukan pendekatan penguatan positif ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Prinsip inklusi dalam pendidikan PAUD mengacu pada A. Memisahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam kelas tersendiri. B. Menyediakan fasilitas yang terpisah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. C. Mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas biasa. D. Menghilangkan keberagaman dalam lingkungan pendidikan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang tepat ya? Prinsip inklusi dalam pendidikan PAUD. Baik, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat jawaban yang tepat. Ini dia. Jadi mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas biasa. Jadi digabung saja ya, tidak usah ada pemecahan kelas ya, antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang dewasa. Kita lihat prinsip inklusi dalam pendidikan PAUD berarti mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti anak-anak berkebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan khusus ke dalam kelas biasa bersama anak-anak tanpa kebutuhan khusus. Tujuan dari inklusi adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendukung bagi semua anak. Ya. Sekira jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif dalam konteks PAUD? Nah, kalau tadi prinsip ya, kalau sekarang apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif itu sendiri pada atau dalam konteks PAUD? A. Pendidikan yang memberikan akses hanya kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. B. Pendidikan yang menerima semua anak tanpa memandang perbedaan atau kebutuhan mereka. C. Pendidikan yang fokus pada perkembangan fisik anak saja. D. Pendidikan yang terbatas pada lingkungan sekolah. Nah, kira-kira yang mana di sini? Kalau teman-teman pahami baik-baik yang tadi, penjelasan saya tentang prinsip inklusif itu sendiri, saya yakin teman-teman akan mudah menjawab opsi yang ada di sini. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman. Pendidikan inklusif dalam konteks PAUD adalah pendidikan yang menerima semua anak tanpa memandang perbedaan atau kebutuhan mereka. Prinsip inklusif menghargai keanekaragaman anak-anak dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Seperti itu teman-teman. Jadi inklusif itu artinya tidak ada kelas spesial ya. Semua sama. Diusahakan mereka semua nyaman dalam satu wadah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis bermain dalam PAUD? A. Pembelajaran yang hanya dilakukan melalui permainan saja. B. Pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas bermain anak. C. Pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep pembelajaran dengan kegiatan bermain. D. Pembelajaran yang hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Oke, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Pembelajaran berbasis bermain dalam PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep pembelajaran dengan kegiatan bermain anak. Melalui permainan, anak-anak dapat belajar secara aktif, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, fisik, dan emosional anak. Jadi itu dia ya. Jadi ini dia pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep pembelajaran dengan kegiatan bermain, bukan hanya bermain tok saja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa tujuan utama dari evaluasi formatif dalam konteks PAUD? A. Memberikan penilaian akhir terhadap kemampuan anak.
B. Mengukur kemampuan dan pencapaian anak dalam jangka panjang. C. Memberikan umpan balik dan bimbingan yang kontinu pada anak. D. Menyusun rencana pembelajaran untuk anak. Nah, kira-kira yang mana di sini tujuan utama dari evaluasi formatif itu sendiri dalam konteks PAUD? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Tujuan utama dari evaluasi formatif dalam konteks PAUD adalah memberikan umpan balik dan bimbingan yang kontinu kepada anak ya. Evaluasi formatif bertujuan untuk memantau kemajuan anak, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Nah, teman-teman, saya kira teman-teman yang sudah memang berpengalaman mengajar sudah paham baik apa itu tes formatif ya. Jadi tes formatif itu adalah penilaian harian yang kita lakukan untuk memperbaiki lagi, untuk mengetahui lagi apa-apa yang masih dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan kurikulum tersembunyi dalam konteks PAUD? A. Bagian kurikulum yang terlihat secara eksplisit dalam dokumen resmi. B. Bagian kurikulum yang melibatkan materi ajar yang diajarkan secara langsung. C. Bagian kurikulum yang terkait dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak. D. Bagian kurikulum yang hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum tersembunyi dalam konteks PAUD? Kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah kurikulum tersembunyi dalam konteks opsi C ya. Ini dia. Nih, bagian kurikulum yang terkait dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional ya. Sosial dan emosional. Itu dia yang tersirat atau yang tersembunyi, teman-teman. Kurikulum tersembunyi dalam konteks PAUD merujuk pada bagian kurikulum yang terkait dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak. Ini melibatkan pembelajaran nilai-nilai sikap dan perilaku yang tidak secara langsung diajarkan melalui materi ajar, tetapi tercermin dalam interaksi sosial dan lingkungan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Tujuan utama dari pendidikan PAUD adalah, nah ini ada tujuan utama ya dari pendidikan PAUD. A. Meningkatkan keterampilan akademik anak. B. Menyediakan tempat penitipan anak. C. Meningkatkan kemandirian dan kecerdasan anak. D. Mengajarkan anak membaca dan menulis. Saya yakin ini soal yang mudah buat Bapak Ibu guru ya. Kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Saya sudah bilang kalau terlalu cepat di pause dulu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah meningkatkan kemandirian dan kecerdasan anak. Tujuan utama dari pendidikan PAUD adalah memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh untuk kemandirian, kreativitas, keterampilan sosial, kecerdasan emosional, dan keterampilan motoriknya itu sendiri. Pendidikan PAUD tidak hanya fokus pada aspek akademik ya, seperti membaca dan menulis, tetapi juga pada perkembangan holistik anak. Jadi seperti yang pernah saya bilang bahwa teman saya yang anaknya sekolah PAUD di Australia itu memang tidak diajar membaca baca tulis ya, calistung memang dia tidak diajar. Dia hanya diajar bagaimana bertanggung jawab ya, secara holistik terhadap sesuatu ya, berhubungan dengan temannya yang lain, bersosial ya. Kemudian motoriknya juga. Jadi memang tidak ada kognitif yang dibangun di sana. Yang ada itu hanya sosial emosional ya, atau keterampilan anak itu saja. Oke,
kita lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PAUD adalah A. Pendekatan guru sentris, B. Pendekatan murid sentris, C. Pendekatan penilaian sentris, D. Pendekatan kurikulum sentris. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang tepat, teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah pendekatan murid sentris. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PAUD ya, ada guru sentris, murid sentris, penilaian sentris, kurikulum sentris, dan jawaban yang tepat adalah murid sentris. Kita lihat penjelasannya. Dalam pembelajaran PAUD, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan murid sentris, di mana perhatian diberikan pada kebutuhan dan minat anak ya. Pendidikan berperan sebagai fasilitator dan mendukung proses belajar anak dengan mengintegrasikan kegiatan bermain, eksplorasi, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Oke, saya minum dulu ya, teman-teman. Ya, tenggorokan agak kering ya. Saya sengaja buka mereknya ya, karena bukan endorse. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan evaluasi di PAUD adalah A. Memberikan nilai pada anak, B. Mengukur kemampuan menghafal anak, C. Menilai perkembangan anak secara holistik, D. Membandingkan prestasi anak dengan anak-anak lainnya. Jadi yang mana di sini? Salah satu tujuan evaluasi di PAUD. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk menilai perkembangan anak secara holistik ya. Evaluasi di PAUD tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai atau membandingkan prestasi anak ya dengan anak lainnya. Evaluasi di PAUD dilakukan untuk memantau perkembangan anak secara holistik, termasuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Evaluasi ini membantu pendidik dalam merencanakan dan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individu anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan pembelajaran terbaik dalam pendidikan anak usia dini adalah A. Pembelajaran berpusat pada guru, B. Pembelajaran berbasis kegiatan, C. Pembelajaran berorientasi pada hasil akademik, D. Pembelajaran berbasis pada hafalan. Nah, yang mana kira-kira pendekatan pembelajaran terbaik dalam pendidikan anak usia dini? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Pembelajaran berbasis kegiatan. Anak usia dini belajar dengan lebih efektif melalui kegiatan dan pengalaman langsung. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan anak dalam kegiatan aktif seperti bermain, bereksplorasi, berkreasi, dan berkolaborasi akan lebih efektif dalam membangun pemahaman dan keterampilan anak secara menyenangkan dan bermakna. Jadi anak PAUD itu diusahakan sebahagia mungkin bersekolah ya. Tidak seperti anak-anak SD dan seterusnya yang dikasih berpikir ya, dipaksa berpikir. Oke, kita lihat soal berikutnya. Pendekatan pembelajaran yang menekankan kegiatan bermain sebagai sarana utama untuk anak belajar disebut A. Pendekatan Montessori, B. Pendekatan Reggio Emilia, C. Pendekatan pembelajaran tematik, D. Pendekatan pembelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kegiatan bermain sebagai sarana utama untuk belajar.
Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Dia adalah atau biasa disebut dengan pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori mengedepankan permainan sebagai metode dalam pembelajaran utama ya. Anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas bermain yang menarik minat mereka. Sementara guru berperan sebagai pengamat dan fasilitator. Pendekatan ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan motorik, kemandirian, dan pemecahan masalah. Jadi fungsi guru di sini hanya sebagai pengamat atau fasilitator ya teman-teman. Tinggal lihat-lihat saja apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, ternyata sudah habis teman-teman. Saya masih bersemangat nih. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau memang ini bisa meledak, saya akan buat part 3-nya teman-teman. Jadi, pelajari juga soal-soal yang lainnya. Ada tryout saya sudah sampai part 5. Dan ada juga soal-soal yang memang diwajibkan untuk muncul di pretest PPG. Atau lihat juga, pokoknya banyak yang sudah saya upload. Silakan teman-teman tonton semua agar lebih mantap lagi persiapannya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.